Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamawi dan Smash Gitulah TV. Kita ketahui pada pekan depan publik bulu tangkis dunia, termasuk di Indonesia tentu saja, akan menyaksikan gelaran kejuaraan dunia yang akan berlangsung mulai 21 Agustus hingga 27 Agustus di kota Copenhagen, Denmark. Lalu bagaimana dengan peluang pemain-pemain Indonesia? Kita akan turun di semua nomor karena memang di semua nomor peringkat pemain kita memadai untuk masuk atau bertanding di kejuaraan dunia. Jadi melihat 3 turnamen terakhir di 3 negara, di Jepang Open, Korea Open, kemudian di Australia Open, memang kita datang ke Copenhagen dengan sebuah keprihatinan. Kenapa saya sebut keprihatinan? Karena di 3 negara terakhir turnamen BWF World Tour, tak satu pun gelar bisa diraih oleh pemain-pemain kita. Kita hanya berhasil menempatkan 2 finalis, yakni di Korea Open 1 dan di Jepang Open 1. Bahkan tak satu pun pemain kita yang lolos hingga babak semifinal di Australia Open. Kita tahu di final Korea Open, pemain kita, pasangan kita Muhammad Rian Ardianto dan Fajar Alfian harus mengakui keunggulan pemain India, pasangan India, satu di Sairat Rankiredi dan Chirag Shetty. Kemudian satu lagi finalis yang bisa ditembus oleh pemain Indonesia di turnamen Jepang Open, di mana Jonathan Christie atau Jojo berhasil menuju partai puncak, namun sayang dia kandas di tangan Viktor Axelsen. Nah, dari 3 turnamen terakhir tersebut memang kita agak sulit untuk menebak dari sektor mana Indonesia bisa merebut gelar di kejuaraan dunia. Sebuah kejuaraan yang paling bergengsi, titel paling bergengsi bagi para pemain badminton di seluruh dunia setelah tentu saja Olimpiade. Dan kalau kita lihat dari 5 partai yang ada, memang peluang kita tetap sekarang ini ada di ganda putra. Kita harapkan 4 pasangan kita yang bisa turun di kejuaraan ini, Fajar dan Rian, kemudian Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, kemudian Bakri atau Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri, serta Leo Ruli Karnando dengan Daniel Martin bisa memberikan hasil yang terbaik di sini. Memang kita harapkan 2 pemain yang lebih senior, Ahsan Hendra dan Fajar Rian, bisa setidaknya menembus babak final terlebih dahulu untuk kemudian kita harapkan kembali mereka bisa menjadi juara di kejuaraan dunia kali ini. Sayangnya memang Ahsan Hendra sudah harus bertemu di babak perempat final. Seandainya mereka bisa lolos dari babak kedua, kemudian babak ketiga, dan mereka sudah harus ketemu di perempat final. Persis seperti kejuaraan dunia tahun lalu di Tokyo, di mana Ahsan Hendra dan Fajar Rian sudah harus saling jegal atau sudah harus saling menyingkirkan. Namun kali ini saat itu mereka bertemu di semifinal. Kali ini kemungkinannya di quarter final atau perempat final mereka sudah harus bertemu. Dan kita ketahui pada tahun lalu Ahsan Hendra bisa memenangkan duel dengan juniornya, dengan Fajar Rian, dan menembus ke babak final. Sayangnya memang di babak final atau di partai puncak, Ahsan Hendra harus mengakui keunggulan ganda dari Malaysia, Aaron Chia dan Soh Woo Yik. Dan ini adalah hasil yang paling maksimal bagi pemain-pemain kita pada tahun lalu. Dan bagi Ahsan Hendra juga cukup baik di usia yang sudah mulai memudar, sudah mulai menua bagi ukuran seorang atlet. Mereka masih bisa menembus ke putaran atau ke partai puncak, partai final tahun lalu. Dan ini memang sebuah torehan yang sangat baik bagi mereka. Lalu bagaimana di nomor-nomor lain? Untuk tunggal putra, saya kira dengan kondisi saat ini kita masih berharap pada Jonathan dan Anthony Sinisuka Ginting bisa menembus partai final. Di samping mungkin Chico Auradiwardoyo bisa menggagalkan langkah Viktor Axelsen untuk sampai ke partai puncak, seandainya dia bisa terus bertemu Axelsen di putaran ketiga.
Dan di tunggal putra ini memang Axelsen akan tetap menjadi favorit merebut gelar seperti yang dia rebut tahun lalu. Dan di tunggal putri adanya Akane Yamaguchi, kemudian adanya Chen Yufei, An Se-yong. Saya kira memang peluang bagi Gregoria Mariska Tunjung, salah satu andalan kita, kemungkinan besar untuk kejuaraan tahun ini belum kali. Tapi setidaknya dia harus bisa menunjukkan bisa mencapai babak semifinal. Itulah hasil yang sangat sudah maksimal apabila Gregoria bisa mencapai babak semifinal. Kemudian di ganda putri kita juga berat peluangnya karena di situ ada Chen Jingcheng Jiayifan, juara tahun lalu dari Cina. Saya kira dia juga akan tampil sebagai juara di Copenhagen kali ini. Dan juga di berikutnya ada dua pasangan Korea yang sangat tangguh, ya, baik Hana dan Lee So-hee, kemudian juga ada Kim dan Kong Hyo-hyung, juga ada pasangan dari Thailand dan juga dari Malaysia, Perlitan dan Tina. Mudah-mudahan Febri Kusuma, Dwi Kusuma dan Amelia Cahaya Putri, kemudian Putri Apriani Rahayu dengan Siti Fadia bisa menembus setidaknya babak semifinal. Dan itu sudah hasil yang bagus apabila mereka bisa mencapai babak 4 besar tersebut. Lalu di ganda campuran saya kira juga akan menjadi milik pasangan Cina yang sangat legendaris saat ini, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong. Dan juga di situ ada pasangan dari Thailand yang sangat tangguh saat ini, Desapol Parvanukroh dan Safire Tarenata Chai. Kita kira Rino Frivaldi dengan Vita Haning Tias Mentari serta Rehan Nova dan Lisa Ayu, kemudian ada juga Dejan Ferdinansyah dengan Gloria Emmanuel Wijaya juga bisa memberikan hasil terbaik di sini. Minimal kita harapkan mereka bisa menembus babak semifinal. Demikian ulasan dari saya dan Gitulah TV. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bahan bagi teman-teman badminton lovers sebelum menyaksikan pertandingan kejuaraan dunia mulai pekan depan. Silakan komentarnya kami tunggu. Salam badminton.